Desa Karangwetan bukan desa yang istimewa. Siang hari terasa panas dan berdebu. Malam hari terasa terlalu sunyi bahkan suara jangkrik pun terdengar seperti bisikan panjang yang tak pernah berhenti. Di ujung jalan tanah yang retak-retak, berdirilah sebuah bangunan kayu tua. Catnya mengelupas, atap sengnya berkarat. Lampu pijarnya redup kekuningan, menggantung miring seperti hampir putus. Itulah warung kopi milik Pak Rengga, warung yang dulu ramai. Warung yang dulu jadi tempat berkumpul para petani, sopir truk, dan anak muda desa. Tapi itu dulu. Sekarang warung itu hampir mati. Kehidupan Pak Rengga berusia 47 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi garis lelah. Rambutnya mulai memutih meski usianya belum terlalu tua. Sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu karena sakit mendadak, hidupnya seperti kehilangan arah. Ia hanya punya satu alasan untuk bertahan. Putrinya, Intan Puspita. Intan adalah gadis 19 tahun yang lembut, pendiam, tapi tegar. Setiap sore ia membantu ayahnya di warung. Menyeduh kopi, menggoreng pisang, membersihkan meja. Namun akhir-akhir ini meja-meja itu jarang kotor. Karena hampir tak ada pelanggan, malam yang sepi. Malam itu angin bertiup kencang. Jam menunjukkan pukul 21,30. Hanya satu pelanggan tersisa, seorang sopir truk tua yang duduk termenung sambil menyeruput kopi. Setelah membayar dengan uang receh dan pergi, warung kembali kosong. Pak Rengga menghitung uang di laci kayu. Rp15.000. Hanya itu hasil satu hari penuh. Ia menghela napas panjang. Besok bayar cicilan ban, gumamnya lirih. Intan yang sedang menyapu mendengar itu. Ia tahu ayahnya terlilit hutang besar, renovasi warung yang gagal, pinjaman modal, bunga ban yang mencekik. Jika tak mampu bayar bulan ini, warung itu akan disita. Dan jika warung disita, mereka tak punya apa-apa lagi. Bisikan di tengah hujan sekitar pukul 22,0, langit berubah gelap. Hujan turun deras, tiba-tiba angin membuat pintu warung berderik pelan. Intan sudah masuk ke kamar kecil di belakang. Pak Rengga sendirian di ruang depan saat itulah. Pintu kayu terbuka perlahan. Krik, seorang pria tua berdiri di ambang pintu. Ia memakai jubah hitam panjang yang basah oleh hujan. Tubuhnya tinggi, kurus, wajahnya pucat. Matanya cekung dan dalam, seperti tak pernah tidur bertahun-tahun. Anehnya tidak ada suara langkah saat ia masuk. Pak Rengga terdiam, warung masih buka. Suara pria itu pelan tapi berat. "Masih, silakan duduk." Pria itu memilih kursi di pojok warung. Kursi yang selama ini jarang diduduki siapapun. Ia tak memesan apa-apa. Hanya duduk menatap Pak Rengga. Tatapannya membuat tangkuk terasa dingin. Tawaran yang menggoda beberapa menit berlalu dalam diam. Hanya suara hujan dan detak jam dinding tua. Lalu pria itu berbicara. "Kau hampir kehilangan semuanya." Pak Rengga membeku. "Maaf, hutangmu." "Ban warung ini." Jantung Pak Rengga berdegup keras. Ia tak pernah menceritakan masalahnya pada siapapun selain Intan. "Siapa-siapa Anda?" Pria itu tersenyum tipis. "Aku hanya orang yang bisa membantu." Ia mengeluarkan sebuah bungkusan kain hitam dari balik jubahnya. Diletakkannya di atas meja. Bungkusan itu kecil tapi saat menyentuh meja, terdengar bunyi logam berat badu. "Tanam ini di bawah tungku dapurmu." Pak Rengga menatapnya bingung. "Apa ini?" "Rezeki." "Ini sesaat, tapi ingat setiap rezeki ada harga." Hujan semakin deras, lampu warung berkedip sebentar. "Setiap malam Jumat siapkan satu kursi kosong. Jangan pernah izinkan siapapun duduk di sana." Pak Rengga menelan ludah. "Kau melanggar." Pria itu menatap lurus. "Bukan kau yang membayar." Intan merasakan sesuatu dari dalam kamar. Intan merasakan hawa dingin aneh. Seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam rumah. Ia keluar perlahan saat ia melihat pria itu. Dadanya terasa sesak. Pria itu menoleh pelan ke arahnya. Dan untuk sepersekian detik Intan merasa seperti melihat wajah lain di balik wajah pria itu. Wajah yang busuk, menghitam, tersenyum menyeringai. Ia berkedip, wajah itu kembali normal. "Siapa?" "Yah," tanya Intan pelan. Pak Rengga tak sempat menjawab. Karena saat mereka kembali menoleh ke arah kursi pojok, pria itu sudah tidak ada. Padahal pintu warung masih tertutup. Tak ada suara langkah, tak ada suara pintu dibuka. Hanya bungkusan kain hitam yang tertinggal di atas meja. Pilihan Pak Rengga berdiri lama memandangi bungkusan itu. Intan mendekat. "Ya, jangan disentuh." Tapi di kepala Pak Rengga hanya ada satu halaman. Jika ini benar-benar bisa menyelamatkan warung. Jika ini bisa membuat mereka tetap punya rumah.
Apakah salah mencobanya? Ia membuka kain hitam itu perlahan. Di dalamnya puluhan koin kuno berwarna emas kusam. Tapi saat disentuh koin itu terasa hangat. Seperti baru dipegang seseorang, atau sesuatu. Pak Rengga menatap dapur, menatap tungku kayu tua yang jarang dipakai lagi. Hujan di luar belum berhenti, dan malam itu, ia membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia tidak tahu bahwa keputusan itu bukan hanya menyelamatkan warungnya, tapi juga membuka pintu untuk sesuatu yang selama ini menunggu. Dan sesuatu itu tidak pernah memberi tanpa mengambil. Malam itu hujan belum berhenti. Setelah pria berjubah hitam menghilang, warung kembali sepi. Tapi kesunyian kali ini terasa berbeda. Bukan sekadar sunyi, melainkan seperti ada sesuatu yang menunggu keputusan. Pak Rengga masih berdiri di depan meja, menatap koin-koin kuno di dalam kain hitam itu. Tangannya gemetar. Intan berdiri beberapa langkah di belakangnya. Ya jangan, kita nggak tahu itu apa. Pak Rengga tidak menjawab. Ia memegang satu koin. Hangat. Bukan hangat biasa melainkan seperti denyut halus yang merambat ke ujung jarinya. Seperti jantung kecil yang berdetak pelan. Duk-duk-duk, ia langsung menjatuhkannya. Koin itu memantul di lantai kayu. Namun suara pantulannya terdengar aneh. Bukan seperti logam, lebih seperti tulang. Keputusan yang salah. Hujan makin deras. Angin membuat atap seng bergetar. Pak Rengga memejamkan mata. Kalau ini bisa menyelamatkan kita, ayah harus coba, Tan. Intan menahan napas. Kalau ada yang gak beres gimana? Pak Rengga menoleh. Matanya penuh kelelahan. Yang gak beres itu hidup kita sekarang. Kalimat itu membuat Intan terdiam. Akhirnya dengan tangan gemetar, Pak Rengga membawa kain hitam itu ke dapur. Tungku kayu tua berdiri di sudut ruangan. Sudah lama tidak digunakan, ia mengambil cangkul kecil. Mulai menggali tanah di bawahnya. Setiap kali cangkul menghantam tanah, ya, merasa seperti ada getaran kecil dari dalam tanah itu. Seolah tanahnya tidak kosong, sesuatu di dalam tanah. Galian semakin dalam, sekitar setengah meter. Tiba-tiba cangkulnya mentok. Pak Rengga mengernyit. Ia menggali dengan tangan. Tanah itu lembab dan terasa lebih dingin dari biasanya. Lalu jarinya menyentuh sesuatu. Permukaannya halus. Seperti kain, ia menariknya perlahan dan terkejut. Ada kain hitam lain terkubur di situ. Lebih tua, lebih kusam, seolah sudah lama berada di sana. Intan yang berdiri di pintu dapur merasa dadanya sesak. Ya itu apa? Pak Rengga membuka kain lama itu. Di dalamnya koin-koin yang sama, tapi warnanya lebih gelap. Beberapa bahkan tampak seperti menghitam dan lengket. Seperti pernah terlumuri sesuatu. Pak Rengga membeku. Artinya bukan hanya dia yang pernah menerima tawaran ini. Warisan yang tak terlihat. Seketika ia teringat ayahnya. Dulu, sebelum meninggal, ayahnya sering berkata, warung ini jangan pernah kau tutup, apapun yang terjadi. Saat itu ia mengira itu hanya pesan biasa. Tapi sekarang apakah ayahnya juga pernah membuat perjanjian yang sama? Apakah warung ini sejak awal memang sudah ditandai? Angin mendadak masuk dari jendela dapur. Padahal jendelanya tertutup rapat. Lampu dapur berkedip. Dan terdengar suara sangat pelan seperti seseorang berbisik tepat di telinganya. Lanjutkan. Pak Rengga menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Menanam kembali perjanjian. Dengan napas memburu, ia memasukkan kembali kain lama itu ke dalam lubang. Lalu menambahkan kain hitam pemberian pria tadi di atasnya. Menimbunnya kembali dengan tanah. Saat tanah terakhir menutup lubang, lantai dapur terasa bergetar halus, sangat halus. Tapi cukup untuk membuat cangkul jatuh dari tangannya. Duk Intan mundur satu langkah. Yah, tanahnya gerak. Pak Rengga mencoba menenangkan diri. Cuma perasaan. Namun saat ia berdiri, ia merasakan sesuatu dari bawah tungku. Hangat. Bukan dari api, melainkan dari dalam tanah. Hangat seperti napas. Perubahan pertama. Malam itu mereka tidur dengan gelisah. Sekitar pukul 2,17 dini hari. Intan terbangun. Ia mendengar suara dari dapur. Bukan suara tikus, bukan suara kayu, melainkan suara logam saling beradu. Keling-keling-keling pelan, berirama. Seperti seseorang sedang menghitung koin. Ia keluar kamar. Lorong gelap, hanya cahaya bulan masuk dari ventilasi. Suara itu makin jelas, dari arah tungku. Ia melangkah perlahan, dan saat ia mengintip ke dapur, ia melihat sesuatu. Tanah di bawah tungku sedikit retak. Dari celah kecil itu terlihat kilau keemasan. Dan tanahnya bergerak, naik turun seperti sesuatu di bawahnya sedang bernapas.
Pagi yang aneh keesokan paginya warung yang biasanya kosong mendadak didatangi 3 pelanggan sekaligus. Lalu 5, lalu 8 orang-orang yang sudah lama tak pernah mampir datang kembali. Mereka bilang semalam bermimpi tentang kopi warung ini. Mimpi yang sama, mereka melihat warung terang benderang dan mendengar suara seseorang memanggil. Datanglah Pak Rengga tersenyum. Hatinya lega, mungkin ini benar-benar berkah. Tapi saat ia melihat ke arah kursi pojok, ia merasa kursi itu berbeda. Kayunya terlihat lebih gelap. Dan untuk sepersekian detik ia melihat bayangan seseorang duduk di sana. Sosok tinggi kurus menunduk, tersenyum. Lalu menghilang. Hari itu warung kembali hidup. Uang mulai masuk. Harapan kembali tumbuh. Tapi jauh di bawah tungku dapur, koin-koin itu tidak hanya berdiam diri. Mereka menunggu. Menunggu malam Jumat pertama, karena saat itulah harga pertama akan ditagih. Sejak koin itu ditanam, warung Pak Rengga berubah drastis. 3 hari berturut-turut warung selalu ramai. Orang-orang datang tanpa alasan jelas, sebagian bahkan berkata mereka merasa kangen suasana di sana padahal sudah lama tak pernah mampir. Pak Rengga mulai tersenyum lagi, laci uangnya penuh. Namun setiap kali ia melewati dapur, ia selalu merasakan hawa hangat dari bawah tungku. Hangat dan berdenyut. Dan hari itu, hari yang ia tunggu-tunggu sekaligus ia takutkan. Akhirnya tiba, malam Jumat, tanda-tanda pertama. Sejak sore, langit sudah kelabu, angin terasa lebih dingin dari biasanya. Intan membantu menata meja, tangannya sedikit gemetar. Ya, kursi pojok itu tetap dikosongin? Pak Rengga terdiam, dia teringat pesan pria berjubah hitam. Setiap malam Jumat siapkan 1 kursi kosong. Ia mengangguk pelan, iya. Jangan ada yang duduk di situ. Intan menatap kursi itu. Entah kenapa kayunya terlihat lebih gelap. Seolah basah padahal kering. Dan tepat saat azan maghrib berkumandang dari surau desa, lampu warung berkedip 1 kali, singkat. Tapi cukup membuat Intan merinding, warung yang terlalu ramai. Malam itu warung jauh lebih ramai dari biasanya. Belasan orang memenuhi meja, tawa terdengar keras. Asap rokok menebal di udara. Pak Rengga kewalahan menyeduh kopi. Intan mondar-mandir membawa gorengan. Namun di tengah keramaian itu, kursi pojok tetap kosong, tak ada yang berani duduk. Entah kenapa meski tidak diberi tanda, orang-orang seperti enggan mendekat. Seolah ada batas tak kasat mata di sekelilingnya. Jam dinding menunjukkan 23,30, 30 menit menuju tengah malam. Jantung Pak Rengga mulai tak tenang, Ujang yang datang terlambat. Pintu warung tiba-tiba terbuka, seorang pemuda masuk dengan langkah santai. Ia tertawa keras sebelum duduk, namanya Ujang Fikri. Anak muda yang dikenal cerewet dan tak percaya halaman mistis. Wah, sekarang ramai banget, Pak, katanya sambil menepuk meja. Ia melirik ke pojok. Loh, itu kosong. Saya duduk situ aja, Pak Rengga langsung menegang. Jangan-jangan di situ, Ujang tertawa. Kenapa? Ada hantunya. Beberapa pelanggan ikut terkekeh. Pak Rengga hendak melangkah, tapi terlambat. Ujang sudah duduk, tepat di kursi pojok. 23,47 jam menunjukkan 23,45, warung mendadak terasa lebih dingin. Meski semua pintu tertutup, angin seperti berputar pelan di dalam ruangan. Lampu mulai berkedip, sekali, 2 kali. Jam berdetak keras, 23,46. Intan berdiri membeku di dekat dapur. Ia mendengar suara samar dari bawah tungku. Keling-keling seperti koin saling berbenturan. 23,47, lampu mati gelap total. Terdengar suara kursi bergeser. Dan suara Ujang yang berubah, bukan lagi tertawa, melainkan berbisik gemetar, siapa kamu? Beberapa pelanggan menyalakan senter ponsel. Cahaya-cahaya kecil menari di dinding. Dan saat salah satu cahaya mengarah ke kursi pojok, semua membeku. Di depan Ujang ada sosok duduk. Tinggi kurus, wajahnya hitam legam seperti terbakar. Matanya kosong tapi tersenyum, tangan panjangnya memegang cangkir kopi. Padahal tak ada yang menyeduh untuknya. Ujang tak bisa bergerak, matanya terbuka lebar. Tubuhnya kaku, tatapan yang mengikat sosok itu perlahan mendekatkan wajahnya ke Ujang. Suara tulang berderak terdengar jelas, krak-krak. Ia berbisik tapi semua orang bisa mendengarnya di dalam kepala mereka. Yang duduk adalah milikku. Lampu menyala kembali. Terang, normal, warung kembali seperti biasa. Tapi kursi pojok kosong, Ujang tidak ada. Tak ada suara jatuh, tak ada darah, tak ada pintu terbuka.
Hanya secangkir kopi di atas meja masih mengepul. Ingatan yang terhapus beberapa detik semua terdiam. Lalu seseorang berkata pelan, kita lagi ngomongin apa tadi? Yang lain saling menatap bingungnya seolah baru terbangun dari mimpi. Kayaknya ada yang kurang deh, tadi ramai banget ya. Tapi tak ada yang benar-benar ingat Ujang pernah ada di situ. Kecuali dua orang, Pak Rengga dan Intan. Mereka saling menatap dengan wajah pucat. Intan berbisik pelan, ya dia diambil. Pak Rengga tak menjawab, tangannya gemetar. Ia menoleh ke arah dapur. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di lantai dapur tanah di bawah tungku sedikit retak. Dan dari celahnya keluar cairan merah gelap, menetes perlahan. Malam Jumat pertama telah berlalu, warung tetap berdiri. Pelanggan tetap datang, tapi satu nama telah dihapus, dan jauh di bawah tungku, koin-koin itu berkilau lebih terang, karena tumbal pertama telah diterima. Pagi setelah malam Jumat pertama terasa aneh. Warung kembali normal, orang-orang datang seperti biasa. Tak ada yang bertanya tentang Ujang, seolah pemuda itu tak pernah ada. Di papan pengumuman desa tidak ada kabar orang hilang. Di grup pesan warga tak ada yang mencari. Bahkan rumah Ujang tampak kosong, ibunya tidak ada, ayahnya tidak dikenal, seperti riwayat hidupnya dihapus. Namun tidak bagi satu orang, Satria Mahardika. Namanya Satria Mahardika, sahabat dekat Ujang sejak kecil. Mereka tumbuh bersama, sekolah bersama, kerja serabutan bersama, dan malam itu, Satria seharusnya ikut nongkrong, namun ia batal datang karena demam ringan. Pagi itu ia terbangun dengan perasaan tidak enak. Ia mengambil ponselnya, membuka kontak. Nama Ujang tidak ada. Ia mengernyit. Masa gue hapus? Ia membuka galeri foto, tak ada foto mereka berdua. Padahal mereka sering selfie bersama. Keringat dingin mulai turun. Ia membuka media sosial, akun Ujang tidak ditemukan. Satria berdiri pelan, dadanya sesak. Ia tahu, satu halaman. Sesuatu yang sangat salah telah terjadi. Kunjungan ke warung siang itu Satria datang ke warung Pak Rengga. Warung terlihat ramai seperti biasa, Pak Rengga tersenyum tipis saat melihatnya. Mau kopi, Tria? Satria tidak langsung duduk. Ia menatap kursi pojok, kosong, kayunya terlihat lebih gelap dari sebelumnya. Pak Ujang kesini semalam, kan? Sendok di tangan Pak Rengga terjatuh, keling. Beberapa pelanggan menoleh sekilas lalu kembali mengobrol seperti tak terjadi apa-apa. Ujang, Pak Rengga pura-pura bingung. Siapa? Satria menatap tajam, sahabat saya. Duduk di situ, ia menunjuk kursi pojok. Intan yang sedang membawa gelas membeku. Untuk sepersekian detik mata Intan dan Satria bertemu. Dan di mata Intan Satria melihat ketakutan. Ia tahu, mereka tahu, ingatan yang retak. Semalam cuma kita-kita aja, Tria, jawab Pak Rengga pelan. Satria mengepalkan tangan, Pak saya nggak gila. Ia melangkah ke kursi pojok, tangannya menyentuh sandaran kayu. Dingin, sangat dingin, padahal siang itu panas. Tiba-tiba kepalanya terasa batu, suara berbisik, terdengar samar. Jangan ingat, lupakan dia bukan siapa-siapa. Satria memejamkan mata, namun bayangan malam itu muncul jelas di kepalanya. Lampu mati, wajah hitam legam, dan suara. Yang duduk adalah milikku. Satria tersentak mundur. Napasnya memburu, retakan di dapur sore menjelang. Warung mulai sepi, Satria pura-pura pamit pulang. Namun ia tidak benar-benar pergi, ia bersembunyi di balik tembok samping warung. Menunggu sampai malam turun sekitar pukul 22.00, lampu warung mulai dimatikan satu persatu. Pak Rengga dan Intan masuk ke dalam rumah bagian belakang. Satria menyelinap lewat pintu samping yang tidak terkunci. Langkahnya pelan, detak jantungnya keras. Ia masuk ke dapur, dan langsung merasakannya. Hawa hangat dari bawah tungku, seperti napas. Seperti ada sesuatu yang hidup, ia berlutut. Menyentuh lantai tanah itu, retaknya semakin lebar. Dan di sela retakan terlihat kilau emas. Koin, tapi bukan hanya itu, ada sesuatu yang lain. Seperti potongan kain, atau kulit. Satria menelan ludah, ia mengambil sendok besi, mulai menggali. Sedikit demi sedikit, tanah itu lembab, dan semakin ia menggali semakin terdengar suara logam beradu. Keling-keling lalu suara lain, pelan.
Sangat pelan, seperti seseorang tertawa di bawah tanah. Tertangkap ngapain kamu? Suara itu membuat Satria membeku. Ia menoleh. Pak Rengga berdiri di ambang pintu dapur. Wajahnya pucat, matanya merah. Intan berdiri di belakangnya. Air mata mengalir di pipinya. Pak, ini bukan rezeki, Satria berbisik. Ini tumbal. Tiba-tiba lampu dapur berkedip. Angin berputar kencang, padahal semua jendela tertutup. Tanah di bawah tuku bergetar. Dan dari celahnya, keluar asap tipis kehitaman. Suara berat menggema di ruangan. Dia masih mengingat. Pak Rengga gemetar. Satria berdiri perlahan. Pak, hentikan sebelum lebih banyak kian. Kalimatnya terpotong, karena tangan hitam panjang muncul dari dalam tanah. Mencengkeram pergelangan kakinya. Satria menjerit. Intan menutup mulutnya sendiri agar tidak ikut berteriak. Tangan itu dingin, licin, dan kuat, sangat kuat. Satria mencoba meraih pintu, namun tanah di bawah tungku mulai retak lebih lebar. Koin-koin berkilau muncul ke permukaan. Dan suara itu kembali berbisik, kursi belum penuh. Malam Jumat pertama telah lewat. Namun perjanjian belum selesai, dan kini ada seseorang yang terlalu banyak tahu. Angan hitam itu mencengkeram kaki Satria Mahardika semakin kuat. Kukunya panjang, runcing, menusuk kulit hingga darah menetes ke tanah dapur. Satria berusaha menarik tubuhnya ke belakang. Namun lantai seperti hidup, tanah di bawah tungku bergerak, menggeliat seperti perut raksasa yang sedang lapar. Pak, tolong, teriak Satria. Pak Rengga membeku. Ia ingin bergerak, ingin menolong, namun tubuhnya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahan jiwanya. Dan suara itu kembali terdengar, bukan dari luar. Bukan dari dalam tanah, melainkan langsung di dalam kepala mereka. Yang mengingat adalah milikku. Mengapa Satria tidak lupa? Tiba-tiba kilasan bayangan menyerbu kepala Satria. Ia melihat malam sebelumnya. Ia melihat kursi pojok. Ia melihat wajah makhluk itu. Namun ada satu halaman yang berbeda. Di dadanya tergantung sebuah kalung kecil. Kalung pemberian neneknya. Kalung berisi potongan kayu kecil yang diukir ayat-ayat doa. Neneknya dulu pernah berkata kalau suatu hari kau melihat sesuatu yang tak masuk akal, ini akan melindungi ingatanmu. Satria tak pernah percaya. Namun kini kalung itu terasa panas di dadanya. Berdenyut, seperti melawan kekuatan di ruangan itu. Makhluk di bawah tanah mendesis marah. Asing, bukan milik kami. Sosok itu muncul, tanah terbelah lebih lebar. Dan perlahan sesuatu bangkit dari dalamnya. Bukan hanya tangan, melainkan setengah tubuh. Tinggi, kurus, kulitnya hitam retak-retak seperti arang terbakar. Matanya kosong namun senyumnya terlalu lebar untuk wajah manusia. Itulah sosok yang duduk di kursi pojok malam Jumat. Kini ia berdiri penuh di dapur, kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Titan menjerit tertahan, Pak Rengga jatuh berlutut. Cukup, jangan dia. Ambil aku saja. Makhluk itu menoleh perlahan, suara tulangnya berderak. Kau sudah berjanji, aku hanya janji satu. Teriak Pak Rengga putus asa. Makhluk itu tertawa. Suara tawanya seperti logam digesek di batu. Perjanjian tidak pernah berhenti di satu. Kebenaran yang terungkap di saat genting itu. Bayangan pria berjubah hitam muncul di ambang pintu dapur. Tanpa suara langkah, tanpa suara napas. Ia berdiri memandangi mereka. Kau tidak membaca syaratnya, katanya pelan pada Pak Rengga. Setiap malam Jumat satu jiwa. Dan jika ada yang mengetahui perjanjian ini, ia menatap Satria. Dia menjadi bagian dari harga. Pak Rengga menatapnya dengan mata penuh kebencian. Kau menipuku, pria itu tersenyum tipis. Aku hanya menawarkan tumbal yang ditolak. Makhluk hitam itu menarik Satria perlahan ke arah hetakan tanah. Tanah buai menelan kakinya. Satria menjerit. Namun ia menggenggam kalung di dadanya. Ia berteriak keras, menyebut doa yang diajarkan neneknya. Kalung itu bersinar samar. Makhluk itu mendesis kesakitan. Cengkeramannya melemah sedikit. Intan yang melihat itu berlari mengambil sekop di sudut dapur. Dengan keberanian yang tak pernah ia tahu ia miliki, ia menghantam tangan hitam itu. Sekali, dua kali, tiga kali makhluk itu menjerit. Bukan jeritan biasa, melainkan suara yang membuat kaca jendela retak. Pak Rengga ikut membantu menarik Satria. Dengan sisa tenaga mereka berhasil melepaskannya. Namun tanah tidak menutup kembali, retakan tetap terbuka. Dan koin-koin di dalamnya kini terlihat jelas. Berwarna emas namun sebagian berubah merah. Ancaman terakhir makhluk itu tidak kembali sepenuhnya ke dalam tanah.
Ia berdiri setelah tubuh Li, menatap mereka satu persatu. Perjanjian telah dimulai, satu sudah diambil. Yang kedua tidak bisa ditolak. Ia menunjuk ke arah warung depan, ke arah kursi pojok. Jika bukan dia perlahan matanya beralih ke Intan. Ia memiliki darahmu lebih berharga. Pak Rengga berteriak marah. Namun sebelumnya bisa bergerak, makhluk itu lenyap ke dalam tanah. Petakan menutup perlahan. Dapur kembali sunyi. Hanya napas mereka bertiga yang tersisa. Dan pria berjubah hitam sudah tidak ada. Satria terduduk lemas, wajahnya pucat. Pak ini belum selesai. Pak Rengga menatap ke arah Tungku. Ia tahu. Ini baru awal. Ia mengira bisa mengendalikan perjanjian itu. Ternyata ia hanya membuka pintu. Dan kini, sesuatu dari bawah tanah telah mencium aroma keluarganya. Di ruang depan, kursi pojok tiba-tiba bergeser sendiri. Sedikit, perlahan, seolah menunggu seseorang duduk. Malam setelah kejadian, di dapur tidak ada yang benar-benar tidur. Pak Rengga duduk di kursi ruang tengah dengan mata kosong. Di depannya hanya segelas kopi yang tak pernah ia sentuh. Intan Puspita duduk di sampingnya, memeluk lutut. Wajahnya pucat, matanya sembab. Sementara Satria Mahardika bersandar di dinding. Kakinya masih berdarah bekas cengkeraman tangan hitam itu. Rumah kecil itu terasa berbeda. Bukan hanya karena ketakutan, tapi karena mereka tahu sesuatu masih ada di bawah mereka. Menunggu, warung tetap ramai. Anehnya keesokan paginya warung tetap ramai. Lebih ramai dari biasanya, orang-orang tertawa. Bercanda, memuji rasa kopi yang katanya makin nikmat. Tak ada yang sadar bahwa satu jiwa sudah diambil. Dan tak ada yang tahu bahwa warung itu kini berdiri di atas perut sesuatu yang lapar. Pak Rengga berdiri di balik meja, tersenyum palsu. Setiap kali uang masuk ke tangannya, ia merasa seperti sedang memegang sesuatu yang kotor. Namun yang lebih membuatnya takut adalah kursi pojok itu. Kini kayunya terlihat lebih hitam, dan jika diperhatikan lama, seperti ada bekas sidik jari di sandarannya. Sidik jari yang bukan manusia, kebenaran dari masa lalu. Sore itu, Satria kembali datang, kali ini bukan untuk menuduh, melainkan untuk mencari jawaban. Pak, ini bukan pertama kalinya, ya. Pak Rengga terdiam lama, ia lalu berdiri, masuk ke kamar lamanya. Beberapa menit kemudian ia keluar membawa kotak kayu tua. Kotak peninggalan ayahnya, tangannya gemetar saat membuka. Di dalamnya ada buku catatan lusuh, dan foto lama. Foto hitam putih, menampilkan warung yang sama puluhan tahun lalu. Di depan warung berdiri seorang pria tua. Ayah Pak Rengga, dan di sampingnya seorang pria berjubah hitam. Wajahnya sama, tidak berubah, tidak menua. Catatan yang disembunyikan. Pak Rengga membuka buku itu perlahan. Tulisan tangan ayahnya terlihat goyah. Jika kau membaca ini, berarti kau sudah menerima tawarannya. Napas Pak Rengga tercekati. Ia melanjutkan membaca dengan suara gemetar. Warung ini tidak pernah benar-benar milik kita. Sejak kakakmu membuat perjanjian pertama, tempat ini sudah ditandai. Setiap generasi harus menjaga perjanjian tetap berjalan. Jika tidak, yang diambil bukan orang luar, melainkan darah sendiri. Intan menutup mulutnya. Air matanya jatuh tanpa suara. Satria mengepalkan tangan. Jadi ini turun-temurun, Pak Rengga mengangguk pelan. Ayahku tidak pernah bilang langsung, tapi sekarang aku tahu dia juga pernah membayar harga yang lebih dekat. Tiba-tiba angin masuk dari pintu depan. Padahal pintu tertutup rapat, lampu warung berkedip. Jam dinding berhenti berdetak, dan dari arah kursi pojok terdengar suara kursi bergeser. Perlahan, krek, semua menoleh. Dan untuk sepersekian detik, mereka melihat sosok itu duduk di sana, menatap mereka. Diam, tidak bergerak, namun jelas matanya kosong. Dan di pangkuannya ada sesuatu kecil, seperti boneka kain, atau bayangan anak kecil. Lalu sosok itu menghilang, jam kembali berdetak. Lampu stabil, warung kembali normal, tapi Intan terisak pelan. Dia lihat aku pilihan yang mustahil. Satria berdiri, Pak, ini harus dihentikan. Kalau dibiarkan, tiap malam Jumat bakal ada yang hilang. Pak Rengga menatap lantai, kalau dihentikan Intan yang diambil. Hening, kalimat itu menggantung seperti pisau di udara. Di luar, matahari mulai tenggelam, langit berubah jingga gelap. Dan dari dapur kembali terdengar suara koin beradu. Keling-keling seperti menghitung, seperti menandai waktu. Satria menatap Pak Rengga dengan tegas.
Kau ini turun-temurun berarti ada cara buat mutus. Pak Rengga mengangkat wajahnya perlahan. Untuk pertama kalinya sejak perjanjian itu dimulai, ada secercah harapan, namun jauh di bawah tungku. Sesuatu bergerak seperti mendengar rencana mereka. Dan sesuatu itu tidak suka dilawan. Perjanjian itu bukan hanya tentang uang. Bukan hanya tentang tumbal, melainkan tentang darah. Dan darah selalu kembali pada pemiliknya. Malam Jumat berikutnya semakin dekat, dan kali ini, yang duduk di kursi pojok mungkin bukan orang asing lagi. Sejak membaca catatan lama itu tidak ada lagi rasa tenang di rumah Pak Rengga. Setiap sudut terasa diawasi, setiap malam, suara koin beradu dari bawah tungku terdengar semakin jelas. Kling-kling-kling seperti menghitung hari. Malam Jumat berikutnya tinggal 2 hari lagi. Dan mereka tahu jika tidak melakukan sesuatu, kursi pojok itu akan terisi lagi nama yang jarang disebut. Satria duduk diam beberapa saat lalu. Ia berkata pelan, "Pak, di ujung desa ada orang tua, katanya ngerti soal beginian." Pak Rengga mengangkat wajah. "Kamu maksud Mbah Wiryo?" Nama itu jarang disebut. Rumahnya terletak di perbatasan hutan kecil di sisi timur desa. Orang-orang bilang ia bisa melihat halaman-halaman yang tak terlihat. Namun ada satu halaman yang membuat Pak Rengga ragu. Ayahnya dulu pernah berkata kalau sudah berhubungan dengan warung itu jangan pernah ke dia. Saat itu ia tak paham, kini ia mulai mengerti. Mungkin karena Mbah Wiryo tahu kebenarannya. Perjalanan ke ujung desa menjelang maghrib, Pak Rengga dan Satria berangkat. Intan ingin ikut tapi Pak Rengga melarang. "Kau ada apa-apa di rumah kamu keluar. Jangan masuk dapur," Intan mengangguk pelan. Langit sore gelap lebih cepat dari biasanya. Jalan tanah menuju rumah Mbah Wiryo terasa lebih panjang. Pepohonan di kiri kanan seperti kondom, seolah mendengar langkah mereka, dan saat mereka hampir sampai, angin tiba-tiba berhenti sunyi total. Rumah yang tidak biasa, rumah Mbah Wiryo kecil dan tua, dindingnya anyaman bambu. Di depannya tergantung lonceng kecil dari tulang hewan. Belum sempat mereka mengetuk suara berat dari dalam terdengar. "Masuk." Pak Rengga dan Satria saling pandang. Mereka masuk perlahan. Di dalam, hanya ada satu lampu minyak redup. Seorang lelaki tua duduk bersila, rambutnya putih panjang. Matanya tajam, terlalu tajam untuk orang seusianya. Ia menatap langsung ke Pak Rengga, "Kau akhirnya datang juga." Pak Rengga tercekat, "Panjenengan sudah tahu?" Mbah Wiryo tersenyum tipis, "Aroma tanah warungmu sudah sampai ke sini." Rahasia yang lebih dalam. Satria menceritakan semuanya. Tentang koin, tentang kursi pojok, tentang tangan hitam. Mbah Wiryo mendengarkan tanpa menyela, lalu ia menghela napas panjang. "Yang kau buat itu bukan sekadar pesugihan. Itu penjaga perut bumi." Pak Rengga mengernyit. "Perut bumi?" Mbah Wiryo mengangguk. "Dulu tempat warungmu itu bukan tanah biasa. Itu bekas lokasi penguburan zaman dulu. Bukan kuburan manusia." Satria menelan ludah. "Maksudnya, penguburan sesuatu yang dipanggil bukan dilahirkan." "Sunyi." Lampu minyak bergoyang pelan. "Leluhurmu dulu tidak memanggilnya untuk kaya. Mereka memanggilnya untuk menjaga desa dari wabah." Pak Rengga terdiam. "Jadi ini awalnya bukan untuk uang?" "Tidak, Ki." Mbah Wiryo menatap tajam. "Awalnya ia diberi 1 jiwa dari keluarga pemanggil. Secara sukarela sebagai penjaga. Tapi generasi berikutnya mengubah perjanjiannya. Mereka ingin keuntungan, dan sejak itu ia menjadi lapar." Peringatan Pak Rengga gemetar. "Kalau begitu masih bisa dihentikan?" Mbah Wiryo menatap lama. "Bisa." Satria dan Pak Rengga langsung menoleh, tapi kalimat itu terasa berat, yang membuat perjanjian terakhir harus memutusnya. Pak Rengga menelan ludah, "Saya." Mbah Wiryo mengangguk pelan, "Dan yang dipertaruhkan bukan uang." Lampu minyak tiba-tiba hampir padam. Suara Mbah Wiryo menjadi lebih dalam. "Jika kau gagal, yang diambil bukan lagi satu, melainkan seluruh garis darahmu." Angin tiba-tiba berhembus kencang dari luar. Lonceng tulang di depan rumah berbunyi keras. Ting-ting-ting. Mbah Wiryo menutup mata. "Dia sudah tahu kau kemari." Tanda yang mengikuti. Dalam perjalanan pulang langit benar-benar gelap. Tak ada suara jangkrik, tak ada anjing menggonggong. Hanya langkah mereka di jalan tanah. Satria berhenti mendadak. Pak Rengga menoleh. Di belakang mereka, terlihat bayangan tinggi kurus berdiri di antara pepohonan. Diam, mengawasi, dan perlahan bayangan itu berjalan mengikuti. Tanpa suara, tanpa jejak.
Usaha pertama untuk melawan telah dimulai. Namun mereka kini sadar yang mereka hadapi bukan sekadar makhluk pesugihan. Ia adalah penjaga lama, penjaga yang dulu dipanggil untuk melindungi. Dan kini marah karena perjanjian telah diubah. Malam Jumat semakin dekat, dan sesuatu dari hutan ikut berjalan pulang bersama mereka. Sejak pulang dari rumah Mbah Wiryo, suasana warung tidak pernah benar-benar normal. Hawa di dalamnya terasa lebih padat, lebih berat, seolah udara ikut mendengar rencana mereka. Dan malam Jumat tinggal 1 hari lagi. Syarat ritual pagi itu, Mbah Wiryo datang sendiri ke warung. Tanpa suara langkah, tanpa sapaan, ia langsung berdiri di depan tungku dapur. Matanya menipit, ia sudah bangun sepenuhnya. Pak Rengga menelan ludah. Bagaimana cara memutusnya? Mbah Wiryo mengeluarkan kain putih dari tas anyamannya. Di dalamnya ada garam kasar, arang hitam, kendi kecil berisi air, dan sebilah pisau kecil. Ritual harus dilakukan tepat pukul 23,47. Waktu saat ia biasa menagih, Satria merinding mendengar angka itu. Mbah Wiryo melanjutkan, tanah di bawah tungku harus dibuka. Koinnya diangkat, lalu darah pembuat perjanjian terakhir harus menetes di atasnya. Pak Rengga membeku, maksudnya darah saya. Mbah Wiryo mengangguk, bukan untuk memberi makan. Untuk menutup, jika kau siap kehilangan semuanya ia akan kembali tidur. Sunyi, Intan memegang tangan ayahnya. Namun Mbah Wiryo belum selesai jika hatimu masih ragu. Jika masih ada keinginan mempertahankan rezeki itu, darahmu tidak akan cukup. Gangguan pertama. Sore menjelang, warung tetap buka seperti biasa. Pelanggan datang tanpa sadar bahwa malam itu adalah penentuan. Kursi pojok tetap kosong, namun beberapa orang terlihat melirik ke arahnya tanpa tahu kenapa. Jam dinding terasa berdetak lebih keras. Tik-tik-tik pukul 22,30. Warung mulai ditutup lebih cepat. Semua pelanggan pulang, namun anehnya, salah satu cangkir di meja pojok tetap terisi kopi panas. Padahal tak ada yang memesan, uapnya mengepul pelan. 23,40 dapur diterangi satu lampu redup. Tanah di bawah tungku mulai dibuka kembali. Retakan muncul lebih cepat, seolah tahu, ia akan disentuh. Kling-kling suara koin terdengar jelas. Mbah Wiryo duduk bersila, mulai melantunkan doa dengan suara rendah. Satria membantu menggali, Intan memegang kendi air dengan tangan gemetar. Dan Pak Rengga menggenggam pisau kecil itu. 23,46 tanah terbuka, kain hitam terlihat jelas. Koin-koin berkilau kemerahan, namun kali ini, di antara koin itu terlihat sesuatu, potongan kain baju. Dan di sana ada bekas darah yang belum kering. Milik Ujang, napas Pak Rengga memburu. Mbah Wiryo membuka mata. Sekarang, 23,47 lampu mati, gelap total. Suara kursi pojok di ruang depan bergeser keras. Krik! Angin berputar kencang di dapur. Dan dari lubang tanah makhluk itu muncul lagi. Lebih jelas, lebih utuh, matanya menyala redup. Perjanjian belum selesai, suaranya menggema seperti dari dalam gua. Mbah Wiryo tetap melantunkan doa. Pak Rengga menatap makhluk itu. Untuk pertama kalinya ia tidak hanya takut. Ia marah. Ini salahku, bukan mereka. Makhluk itu tersenyum lebar. Kau ingin memutus? Tebus semua. Darah yang menentukan. Tanpa ragu lagi, Pak Rengga menggores telapak tangannya dengan pisau. Darah menetes, satu tetes jatuh ke koin. Tidak terjadi apa-apa, makhluk itu tertawa. Kau masih menginginkan warung ini hidup? Pak Rengga terdiam, dan di dalam hatinya, ia sadar, ia memang masih berharap warung tetap ramai. Masih takut miskin, masih takut kehilangan semuanya. Makhluk itu mendekat, hatimu belum lepas. Tiba-tiba tanah bergetar keras, retakan melebar. Dinding dapur retaki, Mbah Wiryo berteriak. Rengga, lepaskan semuanya atau ya ambilnya lebih dekat. Makhluk itu perlahan menoleh ke arah Intan. Matanya menyala lebih terang, Intan membeku. Pilihan terakhir, waktu terasa berhenti. Suara doa semakin cepat, angin semakin kencang. Makhluk itu mengangkat tangannya ke arah Intan. Dan Pak Rengga akhirnya mengerti. Ia menjatuhkan pisau. Berteriak sekuat tenaga, ambil semuanya. Warung ini, uangnya, rezekinya, aku tidak mau lagi. Ia meraih kendi air dari tangan Intan. Menyiram koin-koin itu dengan darahnya sendiri. Air bercampur darah menyentuh koin. Dan kali ini, koin-koin itu mulai retak. Satu persatu. Makhluk itu menjerit keras, suara jeritanya membuat kaca jendela pecah.
Tanah bergetar, lampu menyala kembali, hening setelah jeritan, vapor kembali sunyi, retakan menutup perlahan. Koin-koin berubah hitam seperti arang, makhluk itu tidak terlihat. Hanya bau tanah basah yang tersisa, Pak Rengga terjatuh lemas. Darah masih menetes dari tangannya, Mbah Wiryo menatap Tungku. Belum selesai Satria terkejut. Belum, Mbah Wiryo berdiri perlahan. Ia tidak mati, ia hanya marah. Dan di ruang depan kursi pojok perlahan terbalik sendiri. Brek, seolah menolak untuk ditinggalkan. Ritual sudah dilakukan, darah sudah diteteskan. Namun sesuatu yang sudah hidup puluhan tahun, tidak akan pergi hanya dengan satu malam. Karena penjaga perut bumi tidak pernah benar-benar tidur. Dan malam Jumat berikutnya akan menjadi lebih gelap dari sebelumnya. Malam turun terlalu cepat di desa Sumberwatu. Langit tidak lagi berwarna hitam biasa, ia seperti diselimuti kabut tipis berwarna abu kehijauan. Angin tidak bertiup kencang, tapi cukup untuk membuat daun-daun pohon randu di belakang rumah Pak Lurah berdesir seperti bisikan banyak mulut. Di rumah kayu tua peninggalan orang tua Raka Mahendra, suasana mencekam. Lampu minyak di ruang tengah menyala redup. Bayangan di dinding bergerak-gerak tidak wajar, padahal tak ada siapapun yang lewat. Di atas meja, tergeletak kain kafan yang tadi siang ditemukan di dekat sumur tua. Masih basah, masih berbau anyir. Dan kini kain itu pelan-pelan bergerak sendiri. Dia marah, suara Mbah Wiono terdengar parau. Wajahnya pucat, dia duduk bersila di lantai, membaca doa pelan. Tasbih di tangannya bergetar. Siapa yang marah, Mbah? Tanya Laras Ainingrum dengan suara hampir tak terdengar. Yang di bawah sumur itu, Raka menelan ludah. Sejak kejadian sore tadi ketika ia hampir ditarik ke dalam sumur oleh tangan-tangan hitam berlendir, ia belum benar-benar sadar sepenuhnya. Tubuhnya masih dingin, terlalu dingin. Kalau kita bakar saja sumurnya, ujar Damar Prasetyo, berusaha terdengar tegas meski suaranya bergetar. Mbah Wiono menggeleng pelan, sumur itu bukan sekadar lubang air. Itu pintu. Pintu kemana? Mbah Wiono menatap Raka lama sekali. Ke lorong. Malam makin dalam, tiba-tiba, duk-duk-duk suara itu terdengar dari arah belakang rumah. Semua terdiam, suara langkah, pelan, berat. Seperti seseorang berjalan menyeret kaki. Raka berdiri perlahan, ia mengambil senter dan berjalan menuju pintu belakang. Jangan, Kak, bisik Laras, tapi Raka merasa sesuatu memanggilnya. Sesuatu yang tak terlihat tapi sangat jelas. Ia membuka pintu, di luar, halaman kosong. Namun tanah di sekitar sumur tampak basah. Seolah-olah baru saja ada sesuatu yang keluar. Dan tepat di depan sumur terlihat jejak kaki. Jejak kaki kecil, basah, menuju ke arah rumah. Tiba-tiba, senter Raka mati gelap, lalu seseorang berbisik tepat di telinganya. Turun. Raka membeku, suara itu bukan suara orang tua. Bukan juga suara perempuan, suara itu seperti campuran tangisan bayi dan geraman orang dewasa. Turun, temui aku. Tangan dingin menyentuh pergelangan tangan Raka. Ia menjerit, lampu minyak di dalam rumah padam bersamaan. Kegelapan menyelimuti semuanya. Saat cahaya kembali, Raka sudah tidak ada. Laras menjerit histeris. Raka, pintu belakang terbuka lebar. Sumur itu kini mengeluarkan kabut tipis. Mbah Wiono berdiri dengan napas tersengal. Dia sudah masuk kemana? Damar hampir menangis, ke lorong. Di sisi lain Raka membuka matanya. Ia berdiri di tempat asing. Dinding di sekelilingnya basah dan sempit. Seperti lorong tanah yang sangat panjang. Langit-langit rendah, bau busuk menusuk hidung. Ia mencoba berjalan, lorong itu tak berujung. Tak ada cahaya, kecuali satu lampu redup di kejauhan. Dan suara, tangisan, banyak tangisan. Raka berlari menuju cahaya. Semakin dekat, semakin jelas ia melihat. Banyak sosok berdiri di kiri kanan lorong. Mereka mengenakan kain putih. Wajah mereka rusak. Beberapa tanpa mata, beberapa tanpa mulut. Beberapa hanya berupa bayangan hitam pekat. Dan semuanya menoleh ke arah Raka secara bersamaan. Temani kami, suara mereka bergema. Raka berlari semakin kencang, tapi lorong itu terasa makin panjang. Ia berteriak, tak ada jawaban, hingga akhirnya ia sampai di ujung lorong. Di sana berdiri satu sosok, lebih tinggi dari yang lain. Tubuhnya kurus panjang, rambutnya menjuntai sampai tanah. Dan wajahnya tidak ada, hanya lubang hitam besar. Sosok itu mengangkat tangan perlahan. Sudah lama kami menunggu. Tanah di bawah kaki Raka mulai runtuh, tangannya ditarik dari bawah. Puluhan tangan hitam muncul dari tanah. Menariknya, mencengkram, menahan Raka menjerit sekuat tenaga.
Lepaskan aku, di dunia nyata. Tubuh Raka tiba-tiba muncul kembali di dekat sumur. Terhempas basah mata terbuka lebar, tapi tidak berkedip. Laras dan Damar berlari menghampiri Raka. Raka sadar. Raka duduk perlahan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tapi senyum itu bukan senyum Raka. Ia menatap Mbah Wiono dan berkata dengan suara berat yang bukan miliknya. Lorongnya sudah terbuka. Lampu minyak meledak. Angin kencang menerpa rumah. Dan dari dalam sumur, terdengar suara banyak orang naik bersama-sama. Angin malam mengamuk tanpa arah. Pohon-pohon di halaman rumah tua itu bergoyang keras, padahal tak ada badai. Dari dalam sumur, suara gemuruh seperti ratusan orang berbisik bercampur tawa kecil terdengar makin jelas. Laras memegang bahu Raka. Raka, kamu dengar aku kan? Kamu sadar kan? Raka perlahan menoleh. Matanya terbuka tapi terlalu lebar, tak berkedip. Tak berair lalu bibirnya bergerak. Kalian tidak seharusnya menutup pintu. Suara itu berat, dalam, bukan suara Raka. Damar mundur satu langkah. Mbah, itu bukan dia. Mbah Wiono gemetar, tapi tetap maju. Ia mengangkat tasbih dan membaca doa keras-keras. Tiba-tiba Raka tertawa, tawa yang patah-patah. Seperti beberapa suara berbicara dalam satu tenggorokan. Kau masih mencoba, kau tahu siapa yang kau kurung di bawah sana. Mbah Wiono berhenti, wajahnya memucat. Jangan sebut namanya, bisiknya. Raka berdiri, gerakannya kaku, seperti sendi-sendinya tidak lentur. Lorong sudah dibuka kembali, airnya tak lagi cukup menahan kami. Begitu kalimat itu selesai, tanah di sekitar sumur retak. Retakan itu memanjang sampai mendekati kaki Laras. Dari celah tanah muncul tangan hitam kecil. Laras menjerit dan terjatuh, tangan itu mencengkeram pergelangan kakinya dengan kuat. Bantu aku, teriaknya. Damar langsung menarik Laras sekuat tenaga. Tangan hitam itu akhirnya lepas namun menyisakan bekas hitam seperti terbakar di kulitnya. Sementara itu, Raka berjalan perlahan menuju sumur. Langkahnya berat, seolah ada yang memanggilnya. Mbah Wiono berteriak, jangan biarkan dia kembali ke sumur. Kalau dia turun lagi, lorongnya tak bisa ditutup. Damar berlari dan memeluk Raka dari belakang. Tubuh Raka dingin, terlalu dingin. Lalu Raka menoleh 180 derajat. Ya, kepalanya berputar penuh ke belakang tanpa menggerakkan tubuh. Damar membeku. Raka tersenyum tipis. Kau berikutnya. Damar terpental seperti didorong tenaga besar tak terlihat. Ia jatuh keras ke tanah. Langit mendadak gelap total. Bukan malam biasa, tapi gelap yang seperti menelan cahaya. Dari dalam sumur, kabut tebal keluar semakin banyak. Kabut itu membentuk bayangan manusia satu persatu. Ada perempuan tua tanpa mata. Ada anak kecil dengan leher miring. Ada pria kurus dengan lubang besar di dada. Mereka berdiri mengelilingi Raka, dan Raka kini melayang sedikit dari tanah. Laras menangis histeris, Raka tolong lawan. Tiba-tiba dari dalam tubuh Raka terdengar suara lain. Pelan lemah, Laras, itu suara Raka yang asli. Mbah Wiono langsung membaca doa lebih keras. Tasbihnya putus, manik-manik berjatuhan. Salah satu bayangan hitam mendekati Mbah Wiono. Lalu menembus tubuhnya. Mbah Wiono menjerit. Tubuhnya bergetar hebat, matanya memutih. Ia jatuh tersungkur. Mbah, Laras berteriak. Raka kini menjerit keras, dua suara bertabrakan dalam satu tubuh. Perdik buka, perdik buka. Tubuhnya kejang-kejang, kabut di sekitar sumur berputar cepat membentuk pusaran. Tanah semakin retak, dan dari dasar sumur, terdengar suara berat, sangat berat, seperti sesuatu yang sangat besar sedang bangkit. Damar yang masih tergeletak mengangkat kepala perlahan. Dari dalam sumur muncul ujung rambut panjang menjuntai. Lalu tangan besar berkulit gelap, perlahan naik. Sosok itu lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuhnya kurus panjang, wajahnya kosong. Hanya lubang hitam besar seperti yang Raka lihat di lorong. Ia berdiri tepat di bibir sumur, dan berbicara tanpa mulut. Penjaga telah lemah, perjanjian telah usai. Angin berputar makin kencang, rumah kayu mulai berderit. Raka tiba-tiba jatuh keras ke tanah, kabut tersedot kembali ke sumur sekejap. Semua hening, sosok tinggi itu menghilang perlahan seperti asap. Tanah berhenti retak, angin berhenti, hanya suara napas terengah-engah yang tersisa. Laras merangkak ke arah Raka. Raka membuka mata perlahan. Kali ini normal. Berkedip, bingung. Aku di mana? Damar menangis lega, tapi Mbah Wiono masih tak bergerak. Mereka mendekatinya. Napasnya sangat lemah. Ia membuka mata sedikit, dia sudah bangun, bisiknya. Siapa?
Mbah, tanya Laras gemetar. Mbah Wiono menatap sumur yang dulu dikubur hidup-hidup oleh warga desa sendiri. Raka dan Damar saling pandang. Dikubur siapa? Mbah Wiono menarik napas terakhirnya dengan susah payah. Pendiri desa ini lampu minyak yang pecah tadi menyala sendiri. Dan di dinding rumah terlihat bayangan sosok tinggi tanpa wajah berdiri di belakang mereka. Mereka belum menyadarinya. Pagi di desa Sumberwatu terasa ganjil. Tak ada ayam berkokok. Tak ada suara ibu-ibu menyapu halaman, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Bukan kabut putih biasa, melainkan abu-abu pekat yang menggantung rendah seperti asap kebakaran. Di halaman rumah tua peninggalan keluarga Raka, tubuh Mbah Wiono telah terbujur kaku. Laras duduk di sampingnya, wajahnya sembab. Damar berdiri mematung, masih belum percaya dengan semua yang terjadi semalam. Raka sendiri duduk bersandar di dinding rumah. Ia diam, terlalu diam, kalau Laras memanggil pelan. Kamu ingat apa yang terjadi semalam? Raka menggeleng perlahan. Aku cuma ingat lorong itu. Damar menelan ludah. Apa yang kamu lihat? Raka menatap kosong ke arah sumur. Banyak orang berdiri di kiri kanan. Mereka seperti menunggu dan di ujungnya ada satu yang berbeda. Laras menggenggam tangannya. Yang tanpa wajah. Raka menoleh cepat. Kamu juga lihat. Laras terdiam. Ia tidak melihat langsung, tapi bayangan sosok tinggi tanpa wajah yang muncul di dinding tadi malam terus terngiang di kepalanya. Sore harinya, jenazah Mbah Wiono dimakamkan dengan cepat. Tak banyak warga yang berani datang, desas-desus sudah menyebar. Sumur tua itu bangun lagi, lorongnya terbuka. Yang dikubur dulu menuntut balas. Nama itu kembali dibisikkan setelah puluhan tahun tak pernah disebut. Nama pendiri desa, Kisatrio Wijangkara. Raka mendengar nama itu pertama kali dari Pak Lurah yang datang dengan wajah tegang. Kalian harus pergi dari rumah itu, kata Pak Lurah pelan tapi tegas. Sumur itu bukan sekadar sumur. Siapa Kisatrio sebenarnya? Tanya Damar. Pak Lurah menarik napas panjang. Dia pendiri desa Sumberwatu, tapi juga kutukan desa ini. Menurut cerita lama yang hampir punah, puluhan tahun lalu, saat desa ini masih hutan belantara, Kisatrio datang sebagai orang sakti. Ia membuka lahan, mengusir penyakit, membuat sawah subur. Desa tumbuh cepat, namun keberhasilan itu tak gratis. Kisatrio membuat perjanjian dengan sesuatu dari lorong. Setiap 7 tahun sekali harus ada tumbal. Bukan sembarang tumbal, harus keturunan penjaga. Penjaga siapa? Tanya Laras. Pak Lurah memandang Raka lama. Keluargamu. Dunia terasa berhenti. Raka terdiam. Ayahku. Pak Lurah mengangguk pelan. Orang tuamu meninggal bukan karena kecelakaan biasa. Damar membeku. Maksudnya, mereka menolak perjanjian itu. Dan malam itu sumur meluap. Raka merasa napasnya tercekat. Semua kepingan mulai terasa menyatu. Itulah sebabnya ia selalu merasa sumur itu memanggil. Bukan kebetulan, ia memang bagian dari perjanjian itu. Malam kembali turun, namun malam ini berbeda. Sumur tak lagi sunyi, airnya bergerak sendiri. Berputar perlahan. Raka berdiri menatapnya. Aku nggak akan jadi tumbal, katanya pelan. Tiba-tiba bayangan tinggi muncul di permukaan air. Sosok tanpa wajah itu berdiri di dalam pantulan sumur. Lalu suara berat menggema langsung di kepala Raka. Perjanjian adalah darah. Darah tak bisa lari dari asalnya. Air sumur meluap tiba-tiba, tapi bukan air jernih. Air itu hitam, pekat, dan dari dalamnya muncul wajah-wajah yang Raka lihat di lorong. Mereka mencoba naiki. Damar menarik Raka mundur. Kita harus tutup sumur ini sekarang juga. Tapi Pak Lurah yang baru saja datang mendadak berteriak. Jangan, semua menoleh. Wajah Pak Lurah berubah tegang. Kalau sumur itu ditutup tanpa menyelesaikan perjanjian, seluruh desa akan jadi lorong. Angin berputar kembali, langit menggelap walau belum terlalu malam. Dan dari kejauhan terdengar suara kentongan dipukul bertubi-tubi. Satu rumah warga tiba-tiba roboh sendiri. Jeritan terdengar. Desa mulai kacau. Pak Lurah berbisik lirih. Dia tidak hanya mengincar kamu, Raka, dia mau semua yang dulu mengkhianatinya. Raka menatap sumur dengan mata penuh ketakutan dan amarah. Kalau begitu kita cari cara memutus perjanjian itu. Air sumur mendidih, dan dari dalamnya terdengar suara berat. Terakhir malam itu, tumbal berikutnya telah ditentukan. Angin berhenti mendadak, suasana hening. Lalu terdengar suara tangisan anak kecil dari arah rumah Pak Lurah. Semua menoleh bersamaan. Wajah Pak Lurah memucat. Itu anakku. Kitab yang terkunci. Darah tangisan itu memecah udara malam.
tajam melengking, terlalu panjang untuk sekadar tangisan anak kecil biasa. Pak Lurah langsung berlari menuju rumahnya. Raka, Laras, dan Damar mengikuti dari belakang. Kabut kembali turun, kali ini lebih tebal. Rumah-rumah warga tampak seperti bayangan samar di balik tirai abu-abu. Saat mereka sampai, pintu rumah Pak Lurah sudah terbuka lebar. Lampu di dalam berkedip-kedip, tangisan itu terdengar dari kamar belakang. Pak Lurah mendorong pintu kamar anaknya. Kosong, kasur berantakan, jendela terbuka. Dan di lantai ada jejak kaki kecil berwarna hitam basah, mengarah keluar menuju jalan desa. Pak Lurah gemetar. Dia dibawa. Laras menutup mulutnya menahan isak, Raka berdiri kaku. Ia bisa merasakannya. Aura itu, lorong itu. Terbuka lebih lebar, jejak kaki hitam itu mengarah ke satu tempat. Sumur tua tentu saja, kabut di sekitar sumur berputar seperti pusaran air raksasa. Tangisan anak kecil kini terdengar jelas dari dalamnya. Bapak tolong, Pak Lurah hampir melompat masuk jika Damar tidak menahannya. Jangan nekat, Raka mendekat ke bibir sumur. Air hitamnya kini beriak pelan. Di permukaan, terlihat bayangan anak kecil berdiri di lorong yang sama seperti yang pernah ia lihat. Di belakang anak itu sosok tinggi tanpa wajah berdiri diam. Suara berat itu kembali menggema, perjanjian harus dibayar. Pak Lurah jatuh berlutut, ambil aku saja. Jangan anakku, air sumur mendadak tenang. Lalu terdengar suara lain, bukan suara sosok itu. Suara tua, berat, serak darah pendiri, atau darah penjaga. Semua terdiam. Raka menoleh pelan ke arah Pak Lurah. Pendiri atau penjaga, Pak Lurah menunduk. Wajahnya pucat. Kisah trio tidak sendirian dulu. Damar mengerutkan dahi, maksudnya. Pak Lurah mengangkat wajahnya perlahan. Yang mengkhianatinya adalah leluhurku. Angin berhenti, kabut tak lagi bergerak. Leluhurku menolak memberi tumbal keturunan mereka. Mereka menghasut warga untuk mengubur kisah trio hidup-hidup di dekat sumber air itu. Laras gemetar, jadi sumur itu adalah kuburannya. Sunyi, tangisan anak kecil kembali terdengar. Kini lebih lemah, Bapak Pak Lurah menangis. Sejak saat itu, keluargaku menjadi garis darah pendiri yang tersisa. Karena darah kisah trio sendiri tidak pernah punya keturunan. Ia memilih keluarga leluhurku sebagai penerus desa. Raka menatap sumur, dan keluargaku, keluargamu penjaga perjanjian yang memastikan tumbal diberikan. Damar menatap Raka, jadi orang tuamu dulu menolak jadi penjaga. Raka mengangguk pelan, dan mereka mati karenanya. Suara berat dari dalam sumur kembali muncul. Keturunan pengkhianat atau keturunan penjaga pilih. Air mendidih, tangisan anak Pak Lurah semakin pelan. Waktu hampir habis, tiba-tiba Raka teringat sesuatu. Lorong, di ujung lorong ia melihat ukiran di dinding. Simbol lingkaran dengan garis patah di tengahnya. Mbah Wiono pernah bilang ada kitab lama milik kisah trio, bisik Raka. Pak Lurah menatapnya cepat. Kitab itu disimpan di balai desa. Dikunci sejak puluhan tahun. Isinya ritual pembuka dan penutup lorong. Damar langsung berdiri. Kalau begitu kita ambil kitab itu sekarang. Angin kembali berembus, sosok tanpa wajah muncul samar di atas permukaan air. Kalian tidak punya cukup darah. Sumur berguncang. Tanah retak semakin besar, rumah-rumah di sekitar mulai berderit. Warga berteriak panik dari kejauhan. Raka mengepalkan tangan. Kita nggak akan kasih siapapun lagi. Ia menatap Pak Lurah. Bawa kami ke balai desa. Sekarang, tangisan anak itu terdengar sekali lagi. Sangat pelan, bapak air sumur perlahan naik sampai hampir meluap. Dan saat mereka berlari meninggalkan halaman itu, dari dalam air hitam muncul tangan panjang menjulur ke udara. Seolah memberi peringatan, lorong tak lagi sekadar terbuka. Ia mulai meluas. Balai desa Sumber Watu berdiri tua dan sunyi di tengah kabut. Bangunannya sederhana, dinding kayu gelap dengan atap seng berkarat. Namun malam itu, tempat itu terasa lebih dingin daripada kuburan. Raka mendorong pintu balai desa, berderit panjang. Di dalam hanya ada meja panjang, lemari arsip tua, dan satu peti kayu besar di sudut ruangan. Pak Lurah berjalan langsung ke peti itu. Tangannya gemetar saat membuka gembok besi yang sudah berkarat. Klik, peti terbuka perlahan, di dalamnya terbungkus kain merah tua lusuh, seperti sudah terkena noda darah lama. Pak Lurah membuka kain itu, sebuah kitab tua muncul. Sampulnya hitam, retak-retak, di tengahnya terdapat simbol lingkaran dengan garis patah di tengah simbol yang Raka lihat di lorong.
Begitu kitab itu diangkat, angin menerpa dari segala arah. Padahal semua jendela tertutup, lampu di balai desa berkedip liar. Laras memeluk dirinya sendiri. Dia tahu, Pak Lurah membuka halaman pertama. Tulisan kuno memenuhi kertas menguning. Raka membaca keras-keras bagian yang masih bisa dipahami. Lorong bukan tempat. Lorong adalah ikatan. Ikatan lahir dari perjanjian darah. Jika ingin menutupnya, darah yang mengikat harus kembali. Damar mengerutkan dahi maksudnya. Pak Lurah membalik halaman. Di halaman tengah ada gambar ritual. Lingkaran besar digambar di tanah, 4 lilin di 4 arah mata angin. Dan satu orang berdiri di tengah lingkaran. Di bawahnya tertulis penjaga atau pengkhianat harus masuk sebagai pengganti tumbal. Namun bukan untuk mati melainkan untuk mengikat kembali yang terlepas. Semua terdiam masuk ke lorong. Bisik Laras. Raka menatap kitab itu lama. Kalau nggak ada yang masuk, Pak Lurah menjawab pelan. Lorong akan melebar, semua desa akan terseret. Tiba-tiba lantai balai desa bergetar. Suara retakan terdengar dari luar. Mereka berlari ke pintu. Tanah di sekitar balai desa mulai retak memanjang menuju rumah-rumah warga. Dari celah retakan muncul kabut hitam tipis. Jeritan warga terdengar lagi, lorong mulai muncul di dunia nyata. Tangisan anak Pak Lurah kembali terdengar. Kini lebih jauh, lebih dalam, seperti berasal dari bawah tanah. Pak Lurah jatuh terduduk. Aku yang harus masuk. Raka menoleh cepat. Kalau kamu masuk, siapa yang jaga desa? Kalau aku tidak masuk, anakku mati. Sunyi, Damar memandang Raka. Kita nggak bisa biarin Pak Lurah sendirian. Raka menutup kitab itu pelan. Bukan cuma satu orang yang masuk. Mereka menatapnya. Raka melanjutkan dengan suara tegas. Di lorong, aku pernah sampai ke ujungnya. Aku tahu jalannya. Kalau cuma satu orang, dia bisa hilang selamanya. Laras memucat. Kak, jangan bilang kamu mau. Raka menatapnya lembut. Ini darah keluargaku juga. Angin kembali berputar keras, pintu balai desa terbanting sendiri. Di tengah ruangan, kabut mulai berkumpul. Dan perlahan membentuk sosok tinggi tanpa wajah. Ia berdiri diam, tak menyerang, hanya mengawasi. Suara berat menggema di seluruh ruangan. Waktu hampir habis, kitab di tangan Raka mendadak terbuka sendiri. Halaman terakhir menyala redup. Tulisan baru muncul perlahan seolah ditulis oleh tangan tak terlihat. 2 darah akan masuk, 1 untuk mengikat, 1 untuk menjaga pintu dari dalam, namun hanya 1 yang bisa kembali. Laras terisake, tidak boleh. Pak Lurah berdiri perlahan, aku yang menjaga dari dalam. Raka menggeleng, tidak, kamu harus hidup untuk memimpin desa ini, kau berhasil. Sosok tanpa wajah mengangkat tangannya perlahan. Tanah di bawah mereka mulai terbelah, lorong itu muncul tepat di tengah balai desa. Gelap, basah, tak berujung. Tangisan anak Pak Lurah terdengar dari dalam sana. Bapak Pak Lurah hampir melompat. Raka menahannya. Kita lakukan ritual dulu. Damar mulai menggambar lingkaran seperti di kitab, menggunakan kapur dan darah dari jari yang ia gores sendiri. 4 lilin dinyalakan, angin di dalam ruangan berhenti total. Sosok tanpa wajah berdiri di tepi lorong, menunggu. Raka berdiri di tengah lingkaran, Pak Lurah di sampingnya. Laras menangis tak sanggup bicara. Damar membaca kalimat ritual dari kitab dengan suara gemetar. Saat kalimat terakhir diucapkan, lorong menganga lebar. Kabut hitam menyedot udara di sekitarnya. Dan tangan-tangan dari dalam mulai meraih keluar. Raka menatap Laras untuk terakhir kali malam itu. Kalau aku nggak balik, Laras memeluknya erat. Kamu harus balik. Tanah berguncang lebih keras. Tangisan anak itu kini tepat di depan lorong. Dan dari dalam gelap terlihat bayangan kecil berdiri. Di belakangnya sosok tinggi tanpa wajah kedua. Lebih besar, lebih pekat, suara berat terakhir menggema. Ilih lorong semakin melebar, waktu habis. Raka dan Pak Lurah saling pandang, lalu mereka melangkah bersama ke dalam lorong. Kabut menelan tubuh mereka, Laras menjerit. Dan lorong itu menutup separuh, namun belum sepenuhnya.